Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sista Rizana. Saya Istiqomah Cincus Karti. Saya Inaya Salsabila. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah sebuah organisasi yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan BPK. Nah, BPK ini dibentuk setelah Indonesia merdeka sebagai salah satu lembaga negara yang bertugas mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Pembentukan BPK ini didasarkan pada pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pengawasan keuangan negara harus dilakukan oleh suatu badan pemeriksa yang peraturannya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, pada tanggal 1 Januari 1947, BPK secara resmi didirikan di Yogyakarta. Ketua pertama BPK adalah Raden Tanjung dengan jumlah anggota yang masih terbatas, serta ruang lingkup pemeriksaan yang belum terlalu luas karena kondisi negara Indonesia ini baru merdeka. Setelah kejatuhan Orde Baru dan masuknya era reformasi, peran BPK semakin diperkuat dengan berbagai perubahan perundang-undangan. Pada 2006, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang memperjelas tugas dan fungsi serta wewenang BPK. Nah, pasal 2 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa tujuan BPK adalah memeriksa keuangan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Menjamin transparansi dan akuntabilitas negara sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Mencegah penyalahgunaan keuangan negara seperti korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. Nah, dalam pasal 6 ini ditegaskan bahwa BPK memiliki tugas utama untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Nah, hasil dari pemeriksaan ini akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan juga diberikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undang. Nah, dalam pasal 9 ini itu membahas tentang wewenang. Nah, untuk menjalankan tugasnya ini BPK tentu memiliki wewenang. Yang pertama yaitu menentukan objek pemeriksaan, perencanaan, dan melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara. Nah, objeknya ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan layanan umum, lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, serta proyek yang dibiayai oleh keuangan negara. Nah, secara keseluruhan, BPK ini memiliki wewenang untuk memeriksa setiap instansi atau badan yang menggunakan keuangan negara, baik yang dikelola oleh pusat ataupun daerah. Nah, yang kedua yaitu meminta keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara kepada instansi atau individu yang diperiksa. Nah, yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan di tempat terhadap setiap instansi atau badan yang mengelola keuangan negara. BPK dapat melakukan pemeriksaan langsung ke kantor atau lokasi fisik instansi yang dikelola oleh negara. Pemeriksaan di tempat ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan mencegah rekayasa laporan keuangan. Menggunakan tenaga ahli atau pihak lain dalam pemeriksaan jika diperlukan. BPK bisa melibatkan tenaga ahli eksternal seperti auditor independen atau akademisi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan objektivitas hasil pemeriksaan. Selanjutnya yaitu menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPD, DPR, dan juga DPRD. Selanjutnya ada menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait. Jika BPK menemukan kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, maka BPK akan memberikan rekomendasi agar instansi yang terkait melakukan perbaikan. Setelah memberikan rekomendasi, BPK juga berwenang memantau apakah rekomendasi tersebut dijalankan dengan baik dan benar atau tidak. Jika rekomendasi tidak dilaksanakan dengan baik, maka BPK dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
Selanjutnya yaitu melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak pidana dalam pengelolaan keuangan negara. Jika BPK menemukan adanya indikasi tindak pidana seperti korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau manipulasi laporan keuangan, maka BPK wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Oke, kita lanjut pada struktur organisasi BPK ini. Nah, ketuanya di sini ada Dr. Ismayatun dengan tugas yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengatur kelembagaan BPK, melakukan pemeriksaan investigatif, pembinaan fungsi sekretariat, jenderal dan pelaksanaan tugas penunjang, serta bersama dengan wakil ketua melaksanakan pemeriksaan di bidang lembaga perwakilan, pertahanan, sekretariat negara, lingkungan hidup dan gizi nasional. Sini juga ada wakil ketua, yaitu Dr. Budi Prijono. Dengan tugasnya yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kelembagaan BPK, pemeriksaan investigatif, pembinaan fungsi sekretariat jenderal, dan pelaksana tugas penunjang. Nah, di sini juga ada anggota 1 sampai anggota 7. Anggota 1 itu ada Nyoman Adi, dengan tugas pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada ruang lingkup tugas Direktorat Jenderal Pemeriksa Keuangan Negara 1. Nah, yang kedua ini ada Insinyur Daniel. Tugasnya juga sama, tetapi dia di PKN 2. Nah, di anggota 3 ini ada Dr. Ahsanul. Nah, di sini dia bertugas sebagai memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada ruang lingkup Ditjen PKN 3. Terus yang anggota 4 ada Khairul Saleh, yaitu pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada ruang lingkup tugas Ditjen PKN 4. Anggota 4 di sini ada Bapak Bobi Adityo, yaitu tugasnya adalah pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada ruang lingkup Ditjen PKN 5. Nah, anggota 6 ini ada Dr. Andes Bapak Fatan, ya, yaitu yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada ruang lingkup Ditjen PKN 6. Nah, yang terakhir yaitu ada Bapak Slamet Edi Purnomo, dengan tugas yaitu pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada ruang lingkup tugas Ditjen PKN 7. Nah, materi selanjutnya yaitu ada visi dan misi. Visinya yaitu menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Dengan misinya yaitu yang pertama ada memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan. Yang kedua yaitu mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara. Yang ketiga yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Oke, selanjutnya yaitu struktur organisasi BPK Kalbar. Struktur organisasi ini dipimpin oleh Ketua BPK Kalbar yaitu Dr. Sri Haryati SE MM CSFA. Beliau bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan keuangan di wilayah ini. Yang kedua yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan. Ada 2 Kepala Bidang Pemeriksaan di Kalbar, yaitu bidang pertama dipimpin oleh John Ferdinand Rotinsialu SEAK CSFA. Bidang pemeriksaan Kalbar kedua dipimpin oleh Saipullah SE SAK CAAK ACPA. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keuangan di berbagai instansi pemerintah daerah. Oke, selanjutnya untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional, terdapat Kepala Sekretariat Perwakilan, yaitu Maskum SHMH CSFAN. Beliau memastikan koordinasi dan manajemen internal berjalan dengan baik.
Selain itu, ada beberapa kepala subbagian yang mendukung operasional organisasi, yaitu Subbagian Humas dan TU Kalbar, dipimpin oleh Hokmat Imam Ashari, SEM AK, yang bertugas dalam komunikasi dan hubungan masyarakat. Dua, Subbagian SDM dipimpin oleh Supomo, SE, yang mengolah sumber daya manusia. Terus selanjutnya Subbagian Keuangan dipimpin oleh Bambang Miko, SE, MA, yang bertanggung jawab atas keuangan internal. Selanjutnya Subbagian Umum dan TI dipimpin oleh Adi Suliswan, SE, yang mengelola fasilitas umum dan sistem teknologi informasi. Subbagian Hukum dipimpin oleh Murpratono Adi Sulasto, SH, HCIA, CFRA, yang menangani aspek hukum dan regulasi dalam pengawasan keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan dari BPK RI. Tujuan pertama adalah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat bagaimana anggaran digunakan, sedangkan akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana dipertanggungjawabkan. Tujuan kedua adalah mendorong tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Artinya, daerah harus mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah mengawasi penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah di seluruh entitas yang ada di Kalimantan Barat. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan. Dan terakhir, tujuan keempat adalah memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas sebagai bahan pengambilan keputusan bagi lembaga perwakilan dan pemerintah. Dengan adanya laporan yang jelas dan akurat, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih baik untuk pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu fungsi BPK RI. Fungsi pertama adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan negara dan daerah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan oleh pemerintah sesuai dengan anggaran dan tidak terjadi penyimpangan. Setelah pemeriksaan dilakukan, hasilnya dituangkan dalam laporan yang akurat dan sistematis. Laporan ini menjadi dasar untuk perbaikan tata kelola keuangan di tingkat daerah. Fungsi berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mematuhi regulasi dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Selain itu, lembaga ini juga memiliki fungsi untuk memberikan pendapat dan pertimbangan terkait standar akuntansi pemerintahan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik bagi pemerintah daerah. Dalam kasus adanya dugaan penyimpangan atau kerugian negara, fungsi ini bertugas untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian yang terjadi. Ini menjadi dasar dalam penegakan hukum atau langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Terakhir, selain tugas utama yang telah disebutkan, lembaga ini juga bertanggung jawab melaksanakan berbagai tugas pengawasan lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk mengevaluasi efektivitasnya, kita bisa melihat indikator keberhasilan sebagai berikut. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, yaitu BPK telah melakukan audit rutin terhadap pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan lembaga negara lainnya. Hasil audit BPK disampaikan ke DPR dan diumumkan ke publik sebagai bentuk transparansi. Indikator keberhasilannya yaitu semakin sedikit temuan penyimpangan dalam laporan audit, berarti tata kelola keuangan semakin membaik. Dan yang kedua ada pencegahan korupsi dan penyelesaian ganti rugi negara, yaitu hasil audit BPK sering digunakan oleh KPK dan aparat penegak hukum untuk menangani kasus korupsi. BPK juga berwenang menetap kerugian negara dan meminta pengembalian dana jika ada penyalahgunaan anggaran.
Indikator keberhasilannya yaitu jika ada peningkatan dalam jumlah kasus korupsi yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil audit BPK. Dan selanjutnya ada nomor 3 yaitu peningkatan tata kelola keuangan pemerintah. BPK memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem keuangan pemerintah, pusat dan daerah. Pemerintah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian yaitu WTP dari BPK menandakan tata kelola yang baik. Indikator keberhasilannya yaitu semakin banyak kementerian atau lembaga yang mendapatkan opini WTP. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi BPK. Meskipun memiliki peran yang penting, BPK juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, yang diantaranya yaitu keterbatasan wewenang dalam penegakan hukum, yaitu BPK hanya bisa melakukan audit dan memberikan rekomendasi tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menindak langsung kasus korupsi. Jika rekomendasi BPK tidak dijalankan oleh instansi terkait, tidak ada sanksi yang kuat. Yang kedua ada pengaruh politik dan tekanan eksternal, yaitu BPK seharusnya independen, tetapi dalam praktiknya tekanan politik dan kepentingan tertentu bisa mengaruhi hasil audit. Beberapa pihak mungkin berusaha mempengaruhi keputusan BPK agar auditnya lebih lunak. Dan yang ketiga ada kompleksitas keuangan negara. Keuangan negara semakin kompleks dengan anggaran yang besar dan tersebar di banyak sektor. Tantangan dari BPK adalah memastikan semua anggaran diperiksa secara menyeluruh dengan sumber daya yang terbatas. Keempat ada tantangan digitalisasi dan pengawasan teknologi. Tantangan digitalisasi dan pengawasan teknologi yaitu dengan berkembangnya sistem keuangan digital dan transaksi elektronik, BPK harus meningkatkan kapasitasnya dalam audit berbasis teknologi. Perlu ada sistem pengawasan yang lebih canggih untuk mencegah kebocoran anggaran yang tersembunyi dalam transaksi digital, yaitu rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas BPK. Nah, selanjutnya ada rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas BPK. Yang pertama ada memperkuat wewenang. BPK bisa bekerja sama lebih erat dengan KPK dan Kejaksaan agar rekomendasinya lebih cepat ditindaklanjuti. Perlu ada aturan yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menjalankan rekomendasi BPK dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada menjaga independensi dari pengaruh politik, yaitu meningkatkan metabolisme pengawasan internal agar BPK tetap bebas dari intervensi politik. Audit yang terbukti melanggar etika harus ditindak tegas agar kredibilitas lembaga tetap terjaga. Dan yang ketiga ada meningkatkan kapasitas SDM. Meningkatkan pelatihan audit dalam audit berbasis teknologi dan analisis big data menggunakan AI dan data analytics untuk mendeteksi penyimpanan keuangan lebih lanjut. Yang terakhir ada teori birokrasi. Max Weber memiliki kaitan erat dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yaitu BPK RI, karena BPK sebagai lembaga negara beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip birokrasi yang sistematis dan profesional. Dan yang pertama yaitu ada hierarki yang jelas. BPK memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pimpinan tertinggi yaitu Ketua BPK, diikuti oleh para anggota dan auditor di berbagai tingkatan. Setiap tingkatan memiliki tugas dan kewenangan spesifik dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Dan yang kedua ada spesialisasi tugas. Tugas utama BPK adalah memeriksa keuangan negara secara profesional. Pemeriksaan dilakukan oleh auditor yang memiliki keahlian di bidang akuntansi, hukum, dan keuangan. Ketiga, ada aturan dan regulasi yang ketat. UPK beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Proses audit dilakukan sesuai standar yang ketat agar hasil pemeriksaan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat ada impersonalis atau yang disebut juga dengan netralis dalam pengambilan keputusan. BPK bersifat independen dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik atau pribadi.
Keputusan dan rekomendasi BPK didasarkan oleh fakta dan hasil audit, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dan yang kelima ada kualitas teknis dan profesionalisme. Audit BPK harus memiliki sertifikasi dan kompetensi teknis yang tinggi. BPK menerapkan sistem rekrutmen berbasis meritokrasi untuk memastikan pegawainya memiliki keahlian yang sesuai. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok videonya?